Hari ini kita belajar bersama tentang bab 1 Thaharah, mata pelajaran fikih. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian Thaharah. Thaharah dibagi menjadi dua, atau pengertiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa artinya bersuci. Kemudian menurut istilah artinya membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi pengertian Thaharah itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang najis. Apa pengertian najis? Pengertian najis adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Kemudian macam-macamnya najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasithah atau najis sedang. Kemudian yang ketiga najis mughalathah atau najis besar atau berat. Kita contohkan yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu air kencing anak-anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu ibu. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan atau anak bayi, tetapi anak bayi laki-laki yang berusia sebelum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibu. Sekarang bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah cukup dengan dipercikkan atau memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Jadi najis mukhaffafah ini adalah yang paling gampang cara mensucikannya. Karena cukup memercikkan dengan air pada tempat yang terkena najis. Tolong diperhatikan, yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki yang berusia 2 tahun atau belum ada 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu ibu. Pembahasan berikutnya adalah tentang najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis sedang yang contoh-contohnya adalah darah, nanah, atau kotoran kita pada waktu BAB atau buang air besar, kemudian muntah, arak, dan bangkai. Ini termasuk golongan sedang, tetapi wajib untuk dihilangkan bau atau bau, rasa, dan warnanya. Karena darah itu warna hitam, nanah itu warna putih, kemudian kotoran kita berwarna kuning, muntah, kemudian arak, dan bangkai. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah? Jadi contoh-contohnya saya contohkan 4, darah, nanah, tai, muntah, arak, dan bangkai. Kemudian cara mensucikannya adalah harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa, dan baunya. Jadi tergolong najis sedang ini, cara mensucikannya harus dicuci sampai bersih hingga darah itu warnanya hilang, bau amisnya juga hilang.
nanah yang berwarna juga hilang, kemudian kotoran itu juga hilang, dan lain sebagainya. Artinya, atau lebih mudahnya kita pahami, bahwa segala sesuatu yang menempel ke tubuh kita maupun ke baju kita, warna, rasa, dan baunya harus hilang. Mari kita bahas yang terakhir adalah tentang najis mughaladhah atau najis besar. Contohnya cuma ada dua. Yang pertama adalah babi, kemudian yang kedua adalah anjing. Jadi kedua ini cara mensucikannya adalah yang paling berat, atau karena termasuk najis berat adalah cara mensucikannya adalah dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Jadi cara mensucikan najis mughaladhah itu dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah atau debu yang suci. Tapi untuk debu ini jangan di akhir, karena kalau di akhir otomatis baju yang kita pakai kotor. Yang dimaksud di sini adalah debu bisa di awal, jadi pada waktu terkena liur anjing atau babi, itu digunakan dulu debu atau tanah yang suci, baru nanti dicuci dengan air. Selanjutnya berarti 6 kali. Kalau debu 1 kali, berarti ke-6-nya adalah dengan air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Materi berikutnya yaitu masih kelanjutannya tentang toharoh, yaitu tentang hadas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.